Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Seng? Pikir Yogi mengerutkan keningnya saat merasakan gelombang api yang menakutkan. Ketika dia bertemu Xiaoyan saat itu, dia hanya bintang 2 doseng. Bagaimana mungkin docinya meningkat begitu cepat dalam 2 tahun singkat? Saya akan lihat apa kamu memang layak bertindak sombong di tempat klan Yao, kata Yogi melangkah maju dan doci yang kuat segera meletus dari bintang 4 doseng. Xiaoyan dengan tenang menatap Yogi yang telah melepaskan kekuatannya sebelum perlahan berjalan menuju ke arah Yogi. Di saat yang sama, doci yang lebih menakutkan dari Yogi melonjak dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Doseng bintang 5. Seru banyak ahli dengan ekspresi seketika berubah saat melihat doci menakutkan yang melonjak dari tubuh Xiaoyan. Wajah Yogi menjadi sangat jelek saat melihat itu. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya mengejarnya dalam waktu 2 tahun yang singkat, bahkan melampauinya. Yogi bisa merasakan doci yang mengelilingi tubuhnya tampak seperti gunung yang menekannya, menyebabkan dia merasakan tekanan yang besar. Jika dia bertarung dengan Xiaoyan, dia akan dikalahkan dalam 10 pertukaran. Letusan doci doseng bintang 5 menggerakkan banyak panah tua klan Yao di sekitar pegunungan dan muncul di langit. Kejutan melintas di mata mereka saat melihat banyak sosok anggota klan Yao terluka di tanah dan tanpa sadar wajah mereka dengan cepat dipenuhi dengan amarah. Panah tua Yogi, apa yang telah terjadi? Teriak seorang panah tua dengan marah. Panah tua, Anda semua datang tepat waktu. Orang ini sangat sombong, dia benar-benar berani menyerang anggota klan Yao. Cepat tangkap dia, kalau tidak, klan Yao akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak tamu, teriak Yogi dengan senang saat melihat panah tua lainnya yang muncul di langit. Xiaoyan? Bukankah itu Xiaoyan dari klan Xiao itu? Seru seorang panah tua dari klan Yao terkejut. Xiaoyan, hubungan antara klan Xiao dan klan Yao bisa dianggap baik, tindakan Anda hari ini agak berlebihan, kata seorang panah tua berjubah kuning di langit berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Jika kamu menghormati orang lain akan menghormatimu. Jika kamu mempermalukan orang lain, kamu akan dipermalukan, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Ekspresinya tidak berubah meski melihat banyak panah tua klan Yao yang melayang di langit. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia mengalihkan matanya ke Yogi saat berkata, Yogi, ada kata-kata tertentu yang terkadang tidak bisa diucapkan sembarangan. Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan? Teriak Yogi dengan dingin, minta maaf pada guruku, kata Xiaoyan menyeringai. Yogi menyipitkan matanya saat mendengar itu, statusnya jauh lebih tinggi dari Yao Chen, bagaimana mungkin dia meminta maaf di depan banyak orang? Xiaoyan, panah tua Yogi mungkin salah dalam masalah ini, tapi kamu telah menyakiti begitu banyak orang, mengapa kamu berdua tidak mundur selangkah? Kata seorang panah tua mengerutkan keningnya, dia sangat menyadari karakter Yogi, memintanya untuk meminta maaf adalah permintaan yang sangat sulit. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya, anggota klan Yao kebanyakan adalah orang yang sombong, satu-satunya cara adalah memberinya pelajaran keras agar tutup mulut. Jika kamu tidak mau minta maaf, saya tidak punya pilihan selain bertindak, kata Xiaoyan menyebabkan wajah Yogi dan beberapa panah tua lainnya di langit berubah. Sebelum mereka berbicara, Xiaoyan tiba-tiba melesat arah Yogi. Xiaoyan, hentikan kekerasan ini, teriak beberapa panah tua di langit. Namun sebelum mereka bisa ikut campur, Yiwa tiba-tiba muncul dan menyemburkan api merah untuk menghalangi para panah tua di langit. Nyala api yang sangat panas segera menyebabkan sekelompok panah tua itu mundur dengan cepat. Api lotus iblis, seru para panah tua itu terkejut. Sementara para panah tua di langit ditahan oleh Yiwa, Xiaoyan meluncur ke arah Yogi, namun satu suara tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan akan menyerang Yogi. Xiaoyan, hentikan, kata seorang pria tua yang berdiri di atas awan api yang melesat dari puncak gunung. Itu panah tua Wan Huo, seru semua orang terkejut saat melihat lelaki tua berambut merah itu meluncur turun dari puncak gunung. Doseng bintang 6. Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya, namun serangannya tidak melemah saat jarinya dengan kejam menekan ke arah Yogi. Bajingan kecil, menurutmu apakah aku takut padamu? Teriak Yogi menjadi sangat marah saat melihat Xiaoyan terus mendekatinya. Doci melonjak di tubuhnya saat dia melepaskan telapak tangan ke arah Xiaoyan. Kedua jari Xiaoyan melengkung sedikit sebelum menekannya ke depan dan dengan keras menghantam telapak tangan Yogi.
Telapak tangan Yogi dengan cepat terkikis saat beradu dengan jari Xiaoyan menyebabkan rasa sakit mengalir dari telapak tangannya yang berlubang. Sementara angin yang menakutkan menghempaskan tubuhnya hingga terhuyung mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. "Aku akan membunuhmu," teriak Yogi dengan kejam setelah dia dikalahkan dalam satu serangan. Kakinya segera menginjak tanah saat tubuhnya muncul di depan Xiaoyan sambil melepaskan bubuk beracun menyebabkan suara terbakar dipancarkan setelah bubuk putih mendarat di tanah dan lantai batu yang keras segera hancur. Namun sebelum Yogi bisa bertindak lebih jauh, Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya dan mencengkram lehernya. "Xiaoyan!" teriak Wan Huo dengan marah setelah melihat Xiaoyan mengabaikannya. Doci merah melonjak di tubuhnya sebelum berubah menjadi tombak api panjang yang dengan kejam melesat ke arah Xiaoyan. Kaki Xiaoyan menginjak tanah dengan keras dan pilar magma besar muncul dari tanah dan dengan keras menghantam tombak api dan menghancurkannya. Wan Huo melesat setelah Xiaoyan menghancurkan tombaknya, dan sekejap muncul di depan Xiaoyan. Kejutan dan amarah di matanya meningkat setelah melihat Xiaoyan mencengkram tenggorokan Yogi dengan satu tangan, sebelum telapak tangannya dengan keras akan menghantam dada Xiaoyan. Xiaoyan menatap dingin ke Yogi yang ingin mundur dengan panik, dan mendengus dingin saat melihat Wan Huo menyerang. Dia menjentikkan jarinya dan Raja Utara muncul di sampingnya sebelum mengayunkan kedua tangannya dan bertabrakan keras dengan telapak tangan Wan Huo menyebabkan angin liar menyebar ke sekitarnya dan keduanya terhuyung mundur dua langkah. Sementara keduanya terhuyung mundur, Xiaoyan mengulurkan tangannya sedikit lebih jauh dan melingkari tenggorokan Yogi. Cengkraman yang lebih kuat segera menyebabkan Yogi menjadi pucat dan ketakutan. Semua orang merasakan hati mereka menjadi dingin saat menyaksikan Yogi yang pucat di tangan Xiaoyan. Bahkan kekuatan gabungan dari begitu banyak panatua klan Yao tidak dapat memperlambatnya. "Xiaoyan, jangan berlebihan!" teriak Wan Huo dengan marah saat melihat Yogi berjuang dengan semua kekuatannya di tangan Xiaoyan. "Panatua, saya tidak berniat membuat masalah di tempat klan Yao. Namun, jika ada yang menindas guruku, saya tidak akan begitu saja menerimanya," kata Xiaoyan menatap dingin pada Yogi yang terkejut saat mendengar itu. Jiwa di langit dengan cepat turun saat suara Xiaoyan terdengar. Setelah itu, dia berdiri di bahu Xiaoyan dengan api lotus iblis yang mengelilingi tubuhnya menyebabkan suhu panas yang mengerikan menyebar di depan banyak tatapan terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi yang begitu misterius. Rajaut di samping Xiaoyan bergeser satu langkah dan menghalangi Wan Huo menyebabkan wajahnya berkedut setelah melihat barisan di samping Xiaoyan, terutama saat matanya mengamati Rajaut yang dingin dan acuh tak acuh di depan. Selama pertarungan sebelumnya, dia telah menemukan sosok kuat itu sangat merepotkan. Xiaoyan ini sudah memiliki kekuatan seperti itu meski masih sangat muda, apalagi ada begitu banyak makhluk kuat di sampingnya, pikir Wan Huo menarik kemarahan di wajahnya saat mengamati Xiaoyan. "Xiaoyan, hari ini adalah hari penting bagi klan Yao. Jika Yogi telah menyinggungmu, dapatkah kamu melepaskannya karena klan Yao?" kata Wan Huo. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut setelah mendengar kata panatua Wan Huo yang tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Mereka tidak menyangka seorang ahli bintang 6 doseng seperti Wan Huo tidak dapat menaklukkan Xiaoyan. "Panatua Wan Huo!" seru beberapa panatua lainnya dengan tidak senang menyebabkan mereka tanpa sadar berteriak. Dari cara mereka melihatnya, jika panatua Wan Huo terus menyerang, dia pasti bisa menangkap Xiaoyan, dan menunjukkan kepada para tamu bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyinggung martabat klan Yao. "Tutup mulutmu, saya tahu apa yang saya lakukan," kata Wan Huo dengan marah menegur mereka. Para panatua hanya bisa diam saat mendengar teriakan panatua Wan Huo. Selain kepala klan, tidak ada yang bisa melampaui posisinya di dalam klan. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar Wan Huo mengucapkan kata-kata seperti itu dan perlahan menarik senyum dingin di wajahnya. "Xiaoyan, kamu tidak datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yaogi bukan?" kata panatua Wan Huo. "Guru," kata Xiaoyan mengalihkan matanya ke Yolao. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan mengikuti tatapan Xiaoyan sebelum akhirnya berhenti pada Yolao. Karena panatua Wan Huo secara pribadi melangkah maju, "Kita akan benar-benar berlebihan jika kita terus bersikeras," kata Yolao tersenyum tipis. Wan Huo menghela nafas lega setelah mendengar kata Yolao, matanya sedikit rumit saat dia melihat Yolao. Dia tidak pernah menyangka orang yang ditinggalkan klan Yao akan benar-benar memiliki prestasi seperti itu dan tidak hanya menembus doseng.
Dia bahkan memiliki murid yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika saya memberi perhatian lebih saat itu, situasi saat ini mungkin akan sangat berbeda, pikir Wan Huo menghela nafas dalam hatinya. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata Yolao. Dia menatap acuh tak acuh pada yogi di tangannya sebelum melemparkannya ke arah kelompok Panatua yang menerimanya dengan cara yang menyedihkan. Panatua Wan Huo, guruku dan saya mewakili seluruh aliansi Istana Langit dalam perjalanan kami ke klan Yao. Guru saya adalah kepala aliansi sama seperti yang lain di sini. Karena itu saya harap para Panatua yang merasa statusnya sedikit lebih tinggi, dapat mengendalikan sikapnya, kata Xiaoyan menatap Wan Huo dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun ketakutan dan rasa hormat di depan Panatua Wan Huo. Dalam hal kekuatan, Wan Huo mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Utara. Selain itu, jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, Xiaoyan yakin bisa mengambil nyawanya. Di sisi lain Panatua Wan Huo jelas menyadari kekuatan kelompok Xiaoyan. Karena itu, dia tampaknya tidak tersinggung dengan kata-kata Xiaoyan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, aliansi Istana Langit tidak kalah dengan klan Yao. Saat ini aliansi memiliki leluhur menara pil Gunao, Xiao Chen, selain Xiaoyan, dan Raja Utara yang sebanding dengan klan Yao. Panatua Yogi agak berkepala dingin, ada kalanya dia tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Saya akan menegurnya setelah ini. Selain itu setiap orang yang datang hari ini adalah tamu, terlepas dari faksi mana kalian berdua datang, klan Yao akan memperlakukanmu sama dengan tamu yang lainnya, kata Wan Huo dengan sopan. Rasa tidak senang melintas di mata Yogi saat mendengar itu, namun dia tidak berani mengatakan apapun. Wan Huo mengabaikan ketidaksenangan di wajah Yogi, dia melambaikan tangannya dan cahaya merah menutupi mulut orang-orang yang telah berbicara kasar yang telah dihajar Xiaoyan sebelumnya. Karena tidak menghormati tamu, kalian semua akan diasingkan dari Gunung Obat selama 10 tahun. Pengawal, bawa mereka pergi, kata Wan Huo dengan marah. Dimengerti, teriak beberapa pengawal segera berindak saat mendengar itu. Ketua Aliansi Yao, dan teman muda Xiaoyan, bolehkah aku tahu jika kalian berdua puas dengan hukuman ini? Kata Wan Huo menatap Xiaoyan dan Yao Lao dan berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu dan menangkupkan tangannya. Hari sudah mulai malam, jika semua orang berencana untuk mengamati upacara pengobatan, tolong ikuti saya ke puncak gunung, kata Wan Huo menyapa semua orang, sebelum menoleh ke Xiaoyan. Saya pernah mendengar bahwa teman muda Xiaoyan pernah menjadi juara pertemuan pil, kemungkinan besar Anda juga sangat berhasil dalam hal penyempurnaan pil kali ini. Namun upacara pengobatan klan Yao ada pada tingkat yang lebih tinggi daripada pengumpulan pil. Setiap upacara pengobatan adalah pertemuan puncak para alkemis di benua Doqi. Jika teman muda Xiaoyan dapat muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan, teman Xiaoyan akan memegang 2 gelar alkemis top di benua, kata Wan Huo membelai janggutnya, nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia mendengar kebanggaan dalam suara Wan Huo sebelum berkata, saya diajari keterampilan alkemis oleh guru saya, tapi saya ingin tahu tentang alkemis terbaik di benua Doqi, merupakan keberuntungan bagi saya untuk bisa bertanding dengan mereka, kata Xiaoyan. Kamu pasti punya kesempatan, siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengikuti upacara pengobatan dapat melakukannya, kata Wan Huo tersenyum sebelum bergegas ke langit. Xiaoyan dan lainnya mengikuti dari belakang. Di puncak gunung obat tercium aroma obat yang aneh menyebar dari kelompok bahan obat yang berkumpul di atas gunung. Di atas kelompok bahan obat ada arena yang sangat besar yang melayang di udara dengan 4 kuali besar obat di setiap sudut. Saat ini ada banyak sosok manusia yang berdiri di atas panggung yang terapung ini, mata mereka semua melihat ke utara di mana banyak kursi batu yang tertata rapi. Mata Xiaoyan menyapu untuk menemukan tempat duduk ketika Panatua Wan Huo berdiri dari kursi batu di samping. Ketua Aliansi Yao Chen dan teman muda Xiaoyan, silakan lewat sini, kata Wan Huo tersenyum. Kata-kata Wan Huo segera menarik banyak perhatian, mata banyak ahli tertuju pada Xiaoyan dan Yao Lao dan beberapa percakapan mulai bermunculan. Yao Chen, Xiaoyan, Aliansi Istana Langit. Tidak disangka bahkan keduanya telah datang. Menurut rumor yang ada, tampaknya Yao Chen ini dulunya adalah seorang dari klan Yao, tetapi dia kemudian diusir dari klan karena suatu alasan. Sesuatu seperti ini benar-benar terjadi? Jika memang begitu, bukankah itu berarti klan Yao saat ini sangat menyesali keputusan mereka?
Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar percakapan itu. Seperti yang kamu katakan, kita mewakili aliansi Istana Langit. Jika mereka tidak memberi kita posisi yang baik, mereka akan meremehkan aliansi kita, kata Yao Lao tersenyum. Sesaat kemudian keduanya menemukan tempat duduk. Jika kamu bisa menjadi pemenang dalam kompetisi terakhir itu, posisi alkemis top di benua akan menjadi milikmu, kata Yao Lao tersenyum. Aku tidak terlalu peduli dengan semua itu, aku hanya ingin mengalahkan klan Yao dan menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan sembrono dan bodoh mereka saat itu telah menyebabkan klan Yao kehilangan seorang jenius sejati, kata Xiaoyan tersenyum. Kamu anak kecil, kata Yao Lao menegur, namun wajahnya dipenuhi dengan ekspresi senang. Langit benar-benar memberkati dia dengan murid seperti itu. Meskipun kemampuan alkemismu telah mencapai puncak, bukanlah hal yang mudah untuk muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan ini. Mereka yang dapat memasuki kompetisi terakhir, semuanya adalah alkemis teratas di benua ini, kata Yao Lao dengan serius. Xiaoyan mengangguk mendengar itu. Beberapa waktu kemudian suara gong terdengar di langit dan banyak anggota klan Yao dengan sigap berdiri saat suara hormat mereka menyebar dengan kuat. Selamat datang kepala klan. Seorang pria tua berjubah putih perlahan melangkah maju, tangannya mendarat di udara dan memancarkan gelombang fluktuasi misterius menyebabkan ruang tampaknya telah mengeras pada saat ini. Apa itu ketua klan Yao? Gumam Xiaoyan dengan ekspresi serius melintas di matanya saat dia menatap pria tua yang dipenuhi dengan keramahan yang hangat. Dia bisa merasakan doci yang jauh lebih kuat dari Panatua Wan Huo. Dia adalah Yao Dan, ketua klan Yao. Saat ini dia adalah Doseng bintang 7, kata Yao Lao sedikit mengerutkan keningnya, terlepas dari apa yang terjadi. Darah klan Yao masih mengalir di dalam tubuhnya, hatinya merasakan emosi saat melihat Yao Dan. Bintang 7 Doseng. Gumam Xiaoyan menyipitkan matanya. Yao Dan memperlihatkan senyum hangat di wajahnya saat dia berdiri di langit dan menangkupkan tangannya ke kerumunan yang padat. Matanya tiba-tiba melompati semua orang dan berhenti di Yao Lao dengan ekspresi yang rumit di matanya. Xiaoyan yang duduk di samping Yao Lao, juga merasakan tatapan Yao Dan, ekspresinya tidak berubah. Dia menjentikan jarinya dan rajaut sekali lagi muncul dengan matanya yang dingin menatap Yao Dan. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya, dia menatap langsung ke arah Yao Dan sambil tersenyum tipis dan menangkupkan kedua tangannya saat menyapa, salam untuk kepala klan. Yao Chen, kami semua telah salah, gumam Yao Dan dalam hatinya. Setelah itu matanya beralih ke Xiaoyan dan rajaut di sampingnya dan menghela nafas pelan untuk alasan yang tidak diketahui sebelum mengambil langkah maju dan muncul di samping kursi utama dengan banyak panatua klan Yao yang dengan hormat menyambutnya. Yao Dan baru saja akan duduk ketika suara tua lainnya yang mengandung nada hormat perlahan bergema ke seluruh langit. Pak Tua Yao Dan, apa kamu akhirnya keluar dari retreatmu? Sesaat kemudian semua orang melihat cahaya hijau berkedip di kejauhan dan kuali obat hijau dengan cepat memotong udara. Ada seorang lelaki tua berdiri di atas kuali obat sambil memegang tongkatnya. Beberapa botol giok digantungkan di tongkat berjalan ini. Pak Tua Sen Nong. Tak disangka orang tua itu juga muncul, gumam Yao Lao dengan kejutan melintas di matanya. Xiaoyan di sampingnya juga terkejut dan sepertinya mengingat sesuatu. Meskipun nama Pak Tua Sen Nong ini tidak terlalu terkenal, namun dia adalah seorang ahli yang sangat tua di dunia alkemis. Bahkan Yao Lao hanya bisa dianggap junior jika dibandingkan dengannya. Ini memang layak untuk upacara pengobatan, pikir Xiaoyan dengan panas. Mampu bersaing dengan orang seperti itu dalam hal keterampilan alkemis benar-benar sesuatu yang membuat hatinya mendidih. Orang tua, kamu sebenarnya masih hidup, kata Yao Dan tersenyum, tapi ekspresinya tidak sedikit pun terkejut. Sen Nong melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat, matanya yang tua dan berpengalaman menyapu sekelilingnya sebelum berhenti pada Xiaoyan. Saya sudah bertahun-tahun tidak keluar, tidak disangka wajah baru telah muncul di dataran tengah, kekuatan spiritual yang telah mencapai keadaan jiwa langit sempurna meskipun masih sangat muda, betapa mengejutkan, kata Sen Nong tersenyum. Salam untuk Sen Nong yang lebih tua, kata Xiaoyan tersenyum sambil menangkupkan tangannya. Sen Long tersenyum sambil mengangguk, dia baru saja akan duduk ketika dia tiba-tiba mengerutkan keningnya dan berbalik ke belakang hanya untuk melihat pria paruh baya berpakaian hitam berdiri di atas awan hitam tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mengejutkan di depan banyak tatapan terkejut. Hun Huzi, dari klan Hun. Saya datang tanpa diundang, mudah-mudahan ketua Yao Dan tidak menentang saya, kata Hun Si tersenyum tipis saat suaranya bergema ke sekitarnya.
Hun Huzi. Gumam Yao Lao terguncang saat mendengar nama itu, kilatan dingin melonjak di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.